Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan rubrik dan subrubrik dalam setiap halaman koran dan juga pemilihan judul berita, lead, serta diksi. Nah, pada video kali ini materi ini berasal dari kelompok saya yang melakukan presentasi pada pertemuan Kamis kemarin kepada teman-teman mahasiswa di kelas saya. Ya, langsung saja yang pertama yaitu mengenai rubrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan dalam suatu karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak yang lainnya. Sedangkan menurut Onong Ujana Effendi, rubrik yakni ruangan pada halaman surat kabar dan media cetak yang lainnya. Jadi dalam surat kabar ataupun koran, jadi rubrik dan subrubrik ini terdapat di koran ya terutama. Nah, rubrik itu menjadi kepala karangan atau sebuah ruangan. Jadi di dalam koran itu terdapat rubrik. Rubrik itu yang mana? Rubrik itu adalah kepala karangan yang biasanya itu berisi tentang topik-topik umum seperti misalkan olahraga, kemudian politik, hukum dan kriminal dan semacamnya. Itu merupakan rubrik di mana sebuah judul besar yang masih umum gitu, tidak ada penjelasan sedikit pun. Sedangkan pengertian subrubrik merupakan isi dari rubrik itu sendiri. Jadi misalkan rubriknya itu tentang olahraga, maka contoh dari subrubriknya adalah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Itu merupakan salah satu contoh dari rubrik dan subrubrik, di mana rubriknya itu adalah tentang olahraga secara umum, secara garis besar, dan dilanjutkan atau dispesifikkan dengan subrubrik, yaitu seperti Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Jika dipermudah, rubrik dan subrubrik itu seperti halnya pada makalah atau penulisan, yaitu bab dan subbab, di mana bab itu menjelaskan isinya secara garis besar itu membahas tentang apa, sedangkan subbab memiliki judul yang lebih spesifik seperti itu. Nah, rubrik dan subrubrik itu membantu pembaca untuk menavigasi informasi dalam mencari informasi atau membaca beritanya. Jadi ketika kita mengetahui ada rubrik tentang olahraga atau rubrik tentang politik, itu akan lebih mudah para pembaca untuk langsung membacanya tanpa harus mencari-cari berita yang dia inginkan, seperti itu. Kemudian masuk kepada judul berita. Yang pertama, bagi berita itu sendiri, tanpa judul ia adalah sesuatu yang anonim, tidak dikenal, abstrak sehingga tak akan bicara apa-apa. Ia tak mampu memberi pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan. Yang kedua adalah bagi khalayak pembaca. Jadi judul memiliki peran penting dalam menarik para peminat membaca. Dengan judul yang baik, dengan judul yang efektif, itu dapat menarik para pembaca supaya membaca berita apa yang sudah kita buat. Nah, ada 8 syarat untuk kita menulis judul berita. Di antaranya adalah provokatif, singkat, relevan, fungsional, formal, representatif, merujuk pada bahasa baku, dan juga spesifik. Itu adalah syarat-syarat dalam menulis judul berita agar bisa menarik para pembaca berita tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam lead berita. Lead atau teras berita adalah sebagian paragraf awal dari tubuh berita yang sangat menentukan minat dan ketertarikan pembaca untuk membaca sebuah berita hingga akhir. Dalam penulisan berita, wartawan harus menyadari arti penting keberadaan teras berita atau lead berita. Mungkin teman-teman juga ada yang memikirkan bahwa judul dan lead berita itu sama. Ternyata beda. Lead itu memiliki peran penting yang tidak kalah penting dari judul berita, yang dimana fungsinya sama, yaitu untuk menarik peminat membaca untuk terus membaca berita kita sampai akhir. Dimana lead berita itu merupakan paragraf pertama yang berisikan unsur-unsur lead berita apa aja, yaitu ada 5W1H. 5W1H itu adalah when, who, what, why, where, how, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dimana pada penulisan lead berita itu harus memiliki rumus atau formula 5W1H untuk kesingkatan, kejelasan pada berita yang akan dibaca oleh para pembaca, di mana di dalam 5W1H itu menggambarkan secara ringkas bahwa berita itu tentang mengenai hal apa, kapan, di mana, bagaimana itu terjadi, dan kenapa itu terjadi. Kemudian ada diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya.
Diksi digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan tertentu, untuk mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan oleh penulis. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa diksi adalah kata-kata yang dipilih sesuai dengan gagasan dan dipakai untuk memilih kata untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Jadi, pada intinya diksi adalah proses pemilihan kata yang tepat dan selaras dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dengan penggunaan diksi yang baik, maka tidak akan menghasilkan kalimat atau kata-kata yang berlebihan, kata-kata yang begitu rumit untuk diterima atau dipahami oleh para pembaca. Nah, fungsi diksi dalam berita ada 5 poin. Yang pertama adalah mengungkapkan wujud gagasan yang tepat. Yang kedua, melambangkan gagasan atau ide yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang efektif pada penggunaan diksi yang tepat. Yang keempat adalah menciptakan atmosfer yang kondusif dalam komunikasi, baik itu untuk menciptakan suasana yang akrab, serius, formal, atau sentral, atau santai, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang terakhir, untuk mencegah perbedaan persepsi atau pandangan atau tanggapan atau juga interpretasi atau penafsiran terhadap pesan yang diperoleh atau yang dipahami atau yang diterima. Kemudian ada macam-macam diksi. Macam-macam diksi terdapat 5, yaitu adalah diksi denotatif, diksi populer, diksi konotatif, diksi umum, dan diksi khusus. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.